Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi sama Kak Nana. Nah, tadi kita udah ngapain ya? Iya, kita udah memuji Tuhan, kita udah nyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita dengerin firman Tuhan. Duduk yang manis, lipat tangannya, siapin Alkitabnya. Oke. Nah, hari ini kakak mau cerita temanya tentang I'm a hero of love. Kita coba mana? Love-nya, love. Kita mau buat love. Tiring. Ya. Oke. Nah, the hero of love. Karena adik-adik semua adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kalau jadi pahlawannya Tuhan, kita harus punya kasih seperti Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita masuk, kita mau baca Alkitab dulu ya. Kita belajar sama-sama baca firman Tuhan. Sekarang Alkitabnya diambil, catatannya disiapin, buka kitabnya di kitab Lukas pasal 23 ayat ke-13 sampai 49. Kita baca pelan-pelan, oke? Sudah di sana belum adik-adik? Yang sudah boleh bilang yes. Oke. Nah, kita mau baca ya sama-sama ya. Udah siap ya, Alkitabnya udah dibuka. Nah, lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, ayat 14, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Boleh next? Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Ayat 16, jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Ayat 17, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Ayat 18, tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Ayat 19, Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Ayat 20, sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Ayat 21, tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkan dia, salibkan dia. Ayat 22, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Orang ini maksudnya Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Ayat 23, tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Nah ayat 24, lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Nah, adik-adik, di sini ceritanya, nanti adik-adik boleh baca lebih lanjut ya. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu adik-adik, dari cerita tadi di atas, ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus dibawa ke Pilatus sama para imam. Karena apa adik-adik? Karena para imam tidak suka dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik, memberitakan kebenaran firman Tuhan, seperti yang minggu lalu disampaikan sama Kak Feli ya, Tuhan Yesus itu memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah tapi imam-imam banyak yang gak suka adik-adik, akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Nah tapi di saat di hadapan Pilatus, Pilatus bertanya, apa salahnya Tuhan Yesus ini? Sampai kalian menangkap Tuhan Yesus. Tapi mereka, para imam tidak bisa menjelaskan adik-adik, hanya ingin supaya Tuhan Yesus ini ditangkap, disiksa, bahkan sampai akhirnya Tuhan Yesus disalibkan adik-adik. Nah kemudian Pilatus tanya sama Tuhan Yesus, kira-kira apa salahmu sampai imam-imam ini mau menangkap kamu? Nah Tuhan Yesus juga gak tahu adik-adik salahnya apa, padahal Tuhan Yesus hanya melakukan kebenaran. Tapi mereka para imam-imam malah minta Barabas, di mana yang orang jahat minta dibebaskan, sementara Tuhan yang lakukan kebaikan justru harus dipenjara adik-adik. Nah gak adil ya adik-adik, kelihatannya gak adil ya.
masa kita sudah lakukan kebaikan, tapi justru kita yang dipenjara gitu ya. Kita yang bahkan mereka suruh Tuhan Yesus disalibkan, mati untuk disalibkan. Nah, tapi adik-adik kira-kira apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Kira-kira Tuhan Yesus marah enggak? Mana nih suaranya? Iya? Oh, enggak ya, benar. Tuhan Yesus enggak marah adik-adik. Tuhan Yesus menerimanya. Tuhan Yesus sampai dipukul, dicambuk, difitnah gitu. Para imam bilang, ini melakukan ini segala macam, melakukan yang jahat dan lain sebagainya. Padahal Tuhan Yesus hanya melakukan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Tapi Tuhan Yesus harus dicambuk, Tuhan Yesus harus difitnah, dipukul, sampai akhirnya harus mati di kayu salib adik-adik. Di atas kayu salib, di sebelahnya ada 2 orang yang berdosa, sementara Tuhan tidak berdosa adik-adik. Nah, kira-kira gimana kalau adik-adik ada di posisinya Tuhan Yesus nih? Sanggup gak adik-adik? Kalian dipukulin, kalian difitnah, ya kalian kadang pasti digangguin sama kakaknya aja pasti udah marah-marah. Ayo ngaku, siapa yang di sini kayak gitu ayo. Atau yang kalian jadi kakak nih, digangguin sama adiknya dikit aja, pasti langsung marah. Hi kakak nih, gitu. Udah sampai dari Indonesia sampai ke Amerika kali ya, kalau kalian digangguin gitu ya marah-marahnya. Nah, kadang-kadang juga kalian kalau misalnya nih, siapa di sini kalau misalnya adik-adik disuruh mamanya, siapa ya namanya? Painem, tolongin mama dong ke Indomaret. Depan rumahnya kan, sebelah rumahnya mungkin pas kebetulan ada Indomaret atau warung kali ya. Nah, tolong dong beliin mama ke warung. Beliin kecap. Kecapnya mama mau masak ini habis. Tapi si Painem lagi asik main game barengan sama kakaknya Pak Ijo. Nah, lagi main. Bentar mah, lagi seru. Terus mamanya, tolong dong gitu, mamanya masih baik-baik, tiba-tiba suara mamanya, Painem gitu. Langsung lebih galaan si Painem sama Pak Ijo daripada mamanya. Apa sih mah? Apa sih? Aku nih masih main gitu. Siapa yang di sini kayak gitu? Ayo, pada sembunyiin tangan nih kayaknya nih. Nah, itu gak baik ya adik-adik. Tuhan gak suka yang adik-adik seperti itu. Nah, dari kisah tadi Tuhan mau ngajarin adik-adik apa? Ketika adik-adik diminta tolongin mamanya, mamanya sampai udah marahin kalian karena kalian gak nurut, bukan berarti kalian boleh balik marah sama mamanya, tapi justru kalian harus nurut sama mama, nurut sama papa, karena seperti Tuhan Yesus udah contohin ketika sampai Tuhan Yesus aja loh yang gak melakukan firman Tuhan, sampai dia dicambuk, sampai dia dipukul, atau adik-adik harus seperti itu? Oh iya? Harus seperti itu? Enggak dong ya. Nah, kalau kalian nggak mau harus dipukul, nggak mau harus dicubit mungkin sama mamanya, kalian harus dengaran. Kalian harus punya kasih seperti kasih Tuhan. Kenapa Tuhan kok ketika dia difitnah sama imam-imam, ketika dia dipukul sampai dia dihukum rela mati di kayu salib, kenapa dia nggak marah? Kenapa dia tidak memberontak adik-adik? Karena Tuhan itu punya kasih. Ya, kasih itu nggak suka marah-marah. Kan ada lagunya kan? Kasih itu sabar. Tidak apa adik-adik? Tidak suka marah-marah. Ya, oke? Jadi adik-adik harus belajar ya dari Tuhan Yesus. Ketika mamanya ngasih tahu adik-adik, Painem, kamu harus jadi anak baik ya, nggak boleh gini, nggak boleh. Atau mungkin kalian nih biasanya seneng kalau sore-sore mungkin main sama teman-teman komplek ya, teman-teman perumahan gitu kan. Wah, mah aku pergi main bola dulu ya gitu. Terus kata mamanya, jangan, udah nanti ini, apalah gitu ya. Jangan, tapi kalian tetap ngotot. Halah mama nih nggak gaul, orang cuma main sepak bola aja masa nggak boleh gitu. Terus akhirnya kalian kabur. Nah, kira-kira nih adik-adik, hati mama sama papa kira-kira sedih nggak dengernya? Kecewa nggak ketika kalian bantah sama orang tua? Sedih adik-adik. Nah, adik-adik, orang tua mungkin ngelarang kalian pasti karena ada tujuannya.
papa atau mama ada tujuan? Mungkin karena langitnya sudah gelap, udah malam, atau mungkin karena masih panas, nanti kalian dehidrasi mungkin ya, atau apalah, pasti orang tua ketika melarang kalian, itu pasti karena ada tujuannya adik-adik. Jadi adik-adik harus belajar dengar-dengar akan orang tua, oke, nurut sama orang tua, dan harus punya kasih. Ketika kalian dilarang sama orang tua, ketika orang tua minta tolong sama kalian harus tetap lakukan, kalian tetap tolong. Ya, karena orang tua pasti mengajarkan sesuatu hal yang baik, supaya nanti ketika kalian keluar dari rumah, misalnya ke gereja atau ke sekolah, misalnya ada gurunya minta tolong atau temennya ada pulpennya jatuh misalnya, tanpa kalian disuruh, kalian sudah bisa nolongin teman. Karena apa? Kalian sudah terbiasa belajar dari rumah, kalian sudah punya kasih gitu. Coba kalian gak punya kasih, mau pulpennya teman kalian jatuh di sekolah, malah ditendang kali ya, gitu. Nah jadi kita yuk sama-sama kita belajar dari Tuhan Yesus, walaupun disakitin, walaupun dimukulin, walaupun difitnah, dimarah-marahin orang, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi orang-orang itu, tetap mengasihi kita semua, sama adik-adik, mengasihi adik-adik dan mengasihi kakak dan kita semua. Karena Tuhan sangat-sangat sungguh mengasihi kita. Jadi adik-adik, ayo kita sama-sama belajar jadi orang yang mengasihi sesama, mengasihi teman, mengasihi orang tua. Yuk, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, kayaknya kakak masih dengar bisik-bisik. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kami dapat belajar mengasihi orang tua, teman-teman kami, dan sesama kami. Seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi